Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi ini kita ngobrol-ngobrol lagi masalah tulisan yang dibawa Simbah. Dalam perjalanan Simbah bertahun-tahun hanya pasrah yang sama yang maha kuasa, berdoa dan mendoakan. Maksudnya itu yang gimana, Mbah? Ya, dalam perjalanan simbah ini, Mas, ya gimana ya? Di dalam perjalanan hanya sama Allah, dibimbing sama Allah. Ya simbah akhirnya dalam perjalanan ya hanya pasrah, hanya berdoa untuk keluarga dan mendoakan kepada bangsa di negeri ini supaya diberi semuanya, diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur. Bila manapun saudara-saudaraku ada keluarganya kali yang lagi mengalami sakit ataupun lagi ada masalah, semoga kalau sakit pun cepat diberi kesembuhan sama Allah. Kalau toh ada masalah ya supaya dimudahkan, diberi jalan supaya mudah permasalahan ini mendapatkan jalan yang baik. Nah ya simbah dalam perjalanan ya hanya seperti ini, satu malam ini di makom Mbah Prio ya hanya berdoa karena ya simbah hanya doanya di tempat makom, di tempat masjid. Jadi ya gimana masalah doa simbah ini, masalah doa simbah diterima pun enggak sama Allah, kita semua tidak tahu. Itu pun Habib, Kiai dan Ustadz pun kali berdoa diterima sama yang kuasa itu tahu atau enggak itu yang jelas enggak tahu. Yang jelas simbah berbuat baik untuk bangsa dan saudara-saudaraku di Nusantara ini supaya benar-benar dihilangkan dari masalah-masalah dan musibah-musibah yang disengaja oleh orang yang mencari kesempatan ataupun yang memang benar-benar musibah itu datangnya dari Allah supaya dijauhkan, supaya bisa diselesaikan. Maksudnya cipta rasa orang hidup di dunia, ucapan membawa bahagia sengsara. Ya gini Mas, simbah orang tua, kali simbah juga bukan orang, istilahnya simbah ini orang bodoh. Simbah orang bodoh tapi sedikitnya simbah ini punya rasa. Allah menciptakan rasa. Rasa itu kan ya rasa untuk di dunia mestinya simbah ataupun hamba Allah di dunia ini semua mendapatkan rasa dari Allah. Tapi setidaknya kalau orang yang kali rasa ikhlas dan rasa ini, kalau toh kali ada kelebihan rezeki udah gitu aja, kali membeli rasa kepada orang yang memerlukan atau pantas diberi. Simbah pun dalam perjalanan diberi rasa oleh oleh Allah melalui hamba yang pada ikhlas. Simbah pun juga memberi kepada orang di perempatan, di pertigaan atau yang ketemu kira-kira orang yang perlu simbah, mau simbah bantu atau memang perlu dibantu. Sekalipun bukan menilai besar kecilnya, tapi karena rasa di dunia hanyalah yang bisa dirasakan, yaitu memberi materi kalau ataupun makan ataupun duit. Lah, untuk di dunia itulah simbah ya enggak lah, ada lain ya harus diberi rasa dan memberi rasa, bagi rasa lah. Itulah kalau bisa saudara-saudaraku, berbudayakanlah bagi rasa, saling menghargain, saling menghormatin satu sama lain dan saling benar-benar bergotong royong. Ya kan sekarang ini posisi kalau masalah budaya gotong royong dan sebagainya itu kan udah turun temurun dari nenek moyang kita. Emang yang menurut Simbah itu apa yang masih kurang? Mas, era belakangan ini tuh sudah beberapa puluh tahun ini masalah budaya gotong royong ini budaya kita hampir terkikis dari budaya luar gitu aja. Nggak usah aku menunjuk
Timur Tengah ataupun Eropa ataupun apa, yang jelas saudara-saudara kita semua setanah air kali sudah bisa merasakan bahwa Indonesia ini, di kita ini budaya kita hampir terkikis. Nah, di situ dengan budaya lain. Nah, seperti kembali lagi masalah budaya dan masalah itu karena udah budaya kita sekarang untuk gotong royong itu udah jauh dari dibandingkan ya zaman-zaman yang era itu tuh jauh, karena sekarang ini nggak usah kita tutup-tutupi karena banyaknya katakan budaya sudah terkikis, sudah nggak pakem lagi, sudah nggak dini lagi, sejarah ini sudah hampir tidak digunakan di dalam sekolahan aja, sudah nggak ada sejarah. Nah itulah Mas. Maksudnya nggak ada sejarah itu yang Ya gimana? sepertinya begini. Sekarang anak-anak sekarang kalau zaman dulu masih adanya sejarah, kita ini saling menghargai dan saling menghormati antara apa tingkatan dari yang tua, yang muda, yang dari anak sama orang tua aja. Kalau dulu benar-benar sama, jadi guru ini benar-benar dini. Kalau sekarang mana ada Mas, anak zaman sekarang mana mau menghargai dan menghormati budaya kita. Nggak ngerti, orang suruh baca Pancasila aja sudah nggak ngerti budaya bagaimana. Padahal kita ini hidup di Nusantara ini. Pak Karno itu menyair Pancasila itu, wah itu sudah di dalam jiwa dan raga kita. Tapi anak sekarang mana ngerti, suruh baca Pancasila aja kali sudah nggak ngerti Mas, anak sekolah sekarang. Terus mau apa? Maksudnya membaca itu pemahamannya atau ibaratnya cuman membaca doang, Mbak? Kalau cuman membaca doang, setahu saya pasti bisa. Membaca aja kali sudah 50%, suruh dari Pancasila sampai sila kelima ini kali sudah anak sudah banyak yang nggak tahu, apalagi arti. Padahal orang ini belajar ngaji ataupun khatam Quran, tapi kalau nggak tahu artinya ya sama aja, nol besar. Padahal orang ini salah satunya yaitu belajar bisa membaca tapi tahu artinya. Ini semuanya hanya bisa membaca, tidak tahu artinya apa kira-kira akibatnya. Lah di situ di dalam itu ada dituangkan, ada artinya. Soekarno itu bikin Pancasila, menciptakan itu bukan, makanya kita harus benar menghargai benar-benar seorang berjuang. Nah sekarang boro-boro anak sekarang sudah nggak ngerti karena yaitu budaya kita, tradisi kita hampir benar-benar sudah terkikis dengan budaya luar dan tradisi-tradisi kita, karena ya saudara-saudara kita sendiri, baik dan buruk ini sebetulnya itu dari saudara-saudara kita sendiri, bukan dari pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak ada anggap orang tua itu pasti sama anaknya, nggak bakal anaknya dibunuh atau diapa. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini hanya sekedar mencari kepuasan, nggak tahu akibat dan nanti terjadinya apa itu nggak dipikir. Nah disitulah Mas, kalau masalah budaya. Kan cuman saya masih penasaran intinya, dari ucapan yang membawa bahagia sengsara bisa juga jadi surga dan neraka, maksudnya? Nah coba Mas, sekarang ini simbah orang tua, boleh simbah ngomong apa adanya ya. Sekarang ini yang baru ngetren, mohon maaf, seperti ucapan bisa jadi surga. Bila mana orang mengucap sama orang lain ataupun sama pemimpin ataupun apa, karena yang banyak ini kebanyakan orang yang intelektual, orang politik dan orang berpendidikan tinggi. Orang berpendidikan tinggi, contoh ini bukan membawa-bawa, Mas Suryo itu tetangga ibaratnya, Solo dan Jogja itu nggak jauh. Seperti sampai sekarang lagi ngetren dan sebagainya, itu kan gara-gara ucapan dan perilaku. Ya toh, aku menyayangkan sebagai figur masih orang muda,
seharusnya jadi generasi untuk menerus bangsa, karena dia orang intelektual, orang berpendidikan dan S2, juga seorang guru, dosen, dan benar-benar punya ini. Tapi karena ucapannya suka menyindir, menyinggung, menghujat para pemimpin, lah akhirnya aku kasihan malahan. Karena apa? Kalau mengikuti begitu, kenapa yang dihujat ini karena tidak ada bukti dan nyata, seperti misalkan menggambarkan kepala seorang presiden Jokowi di tempat inian Borobudur. Ini kan sudah mengenai fisik dan tubuh seorang Jokowi. Padahal kalau Mas Suryo ngerti, di dunia ini ada hukum dua alam, hukum KUHP, hukum negara, dan hukum alam yang tercinta ini, hukum alam. Mas Suryo, mohonlah Mas, simbah orang tua, seorang musafir, sampean lebih baik berhentikan untuk menghujat dan berhentikan untuk membuat statement yang enggak baik. Wong sampean iku wong jenenge wong urip iku ucapan iku jare apa mulutmu harimaumu. Sampean jangan tertekam dari mulut sampean sendiri. Mohon maaf Mas Suryo, simbah wong tua. Tolonglah, karena apa? Seorang Jokowi, orang Jawa, sampean wong Jawa, pemimpin negara. Lah terus sampean gambar gitu, trimo jiwa ragane Pak Jokowi, tapi sing gak trimo sing ngomong jiwa ragane Pak Jokowi. Sedulur papat lima pancer akhirnya sedulur. Ono sing ngomong Pak Jokowi, umat kabeh ono sing ngomong, dilahirkan saka rahim ibu itu ada yang menemanin. Kalau kali bahasa agamanya ada malaikat yang ngomong di 4 kiblat, kanan, kiri, depan, belakang. Ini seharusnya itu kan bisa untuk contoh. Mohon maaf, ini sudah seharusnya nggak pantas ini, tapi biar untuk contoh para petinggi itu. Seperti ada dulu anggota dewan dari Demokrat, si siapa itu Gagauno, yang pernah minta kalau seperak pun digantung di Monas. Akhirnya dia kena hukum alam. Jadi kalau sudah kena hukum alam, Allah yang memberi hukuman, kita mau apa? Dokter semuanya hanya umat ini mampunya berapa? Semuanya umat ini hanya syariat, hakikatnya Allah. Tapi kalau Allah sudah menghukum, la haula wala quwata wala ilaha illa billah. Aku mohon para intelektual, para orang politik ini, mohonlah, sekalipun ini sudah mau ada putaran waktunya, waktu benar-benar yang panas untuk mencalon untuk punya dukungan seorang capres ataupun wapres. Aku mohon jangan sekali-sekali menghujat, menghina, apalagi sudah menyentuh tubuh seseorang. Sampai kena hukum 2. Hukum negara dan hukum alam. Ini percaya nggak percaya sampean jalankan, kalau enggak. Karena Batu Gana almarhum, mohon maaf Pak, Batu Gana sampean mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diberi tempat yang husnul khotimah yang baik Pak. Ini aku untuk contoh biar kawan-kawan sampean yang masih di dunia ini biar bisa punya cermin sampean. Ini untuk contoh. Seharusnya pada ingat seharusnya bapak-bapak yang di atas ini jangan sembarangan asal ngomong karena mulutmu harimauku. Lah di situ. Jadi itu bahaya, marah bahaya, apalagi nanti ada ceramah-ceramah seorang habib, seorang kiai, seorang ustadz hanya mendukung salah satu kandidat, nanti terus membawa-bawa agama, terus membawa-bawa nanti wayang diharamkan. Wes. Maka orang jangan lupa kata bahasa. Bejo wong kang eling lan waspada. Maksudnya gimana? Ya coba Mas,
Itu bahasa itu benar-benar bahasa yang benar, itu bahasa ada nilainya kalau orang bisa mengartikan. Ya itu bahasa bejo wong kang eling waspada. Wong iku apik, bejo itu mestinya untung. Kalau bahasa ininya lebih baik orang itu eling lan waspada. Mestinya mau bicara mau apapun kalau kita ingat oh nanti akan terjadi begini, mestinya tidak jadi bicara yang istilahnya yang vulgar atau yang bicara yang asal jeplak, mesti nggak jadi karena eling, ingat sama yang kuasa, ingat dengan nanti kejadiannya. Makanya ada waspada, karena waspada salah satunya bisa untuk contoh kita jalan ada jurangan atau ada lubang, mestinya kita waspada, ya kita waspadain supaya tidak terjadi masuk dalam bui. Makanya orang yang nggak eling dan waspada bicara dengan seenaknya, menyindir, menghujat, menghina bang yang lain satu sama lain, akhirnya nggak eling, akhirnya masuk penjara kan? Ya enggak? Contoh banyak. Ini nggak usah kita tutup-tutupin. Musafir yang ngomong, musafir. Nah, cuman Simbah pengen supaya orang ini ya yang benar-benar boleh ngeritik. Contoh, kalau orang yang disebut orang pahlawan, boleh Simbah nanya, ngomong, Munir, Marsinem, itu pahlawan. Karena dia bukan orang politik, dia hanya benar-benar membawa saudara-saudaranya kaum buruh pada waktu Pak Harto. Tuh, itu pahlawan. Pemahaman dari baratnya bejo wong kang eling lan waspada. Orang hidup sebaiknya paham 5 perkara. Maksudnya 5 perkara itu yang macam mana, Mbah? Ya mengkene Mas, kalau orang hidup ini memang sebaiknya Simbah hanya pesan, Simbah ini kan orang tua. Kalau orang memahamin ataupun yang ada di tubuh atau di orang itu harus paham 5 perkara. Itu sebetulnya kalau orang mau memahami 5 perkara hidup di dunia ini mestinya punya bekal. Karena apa? Yang satu, orang harus benar-benar cinta sama among, istilahnya harus mau benar-benar among. Among itu kali leluhur. Kalau kita menyintai sama leluhur, sama pepunden, itu mestinya besok kita juga dicintai, karena kita ini bakal mati. Nah, karena mati nanti anak-anak kita lah itu saling menyintai leluhur. Simbah di makom sampai Wali Songo, sampai keliling aulia yang ada di Pulau Jawa. Ini Simbah ini nggak ada lain ya karena Simbah menyintai leluhur, berdoa sama Yang Maha Kuasa, mendoakan para habib yang syekh yang ada di sudah di ini supaya diterima sama Allah. Semoga doa Simbah itu juga supaya dikabulkan sama Allah lah. Terus yang kedua, mestinya udah among rogo kita ini punya badan ini rogo, raga lah. Kita harus memang raga ini kita cintai, kita benar-benar kita rawat dan kita ini, karena raga ini ada di tubuh kita ini raga. Yang ketiga misalnya sukmo itu misalnya kita ini bisa napas, bisa hidup, mestinya dari Allah. Kita harus ingat sama Yang Maha Kuasa, sama Allah, karena kita hidup mati itu hanya lahir, hidup mati itu hanya Allah yang mengerti rasa. Kalau orang sudah tidak punya rasa, misalkan Mas, ya coba Mas bayangkan kalau orang sudah tidak mempunyai rasa, itu kan berarti orang sudah mati kali, sudah ajal. Karena orang gila pun masih punya rasa di
jiwit ataupun di ini masih punya rasanya kali rasanya. Makanya rasa ini ciptaan Allah lah. Yang keempat mestinya among rogo rasa sukmo. Sukmo mestinya sukmo itu makanya suka ada orang bisa kalau orang yang waliullah terkadang bisa melepaskan rogo dan sukmo. Nah ini terus apa among rogo rasa sukmo netro, mestinya netro itu peninggal mata. Mestinya orang kalau orang yang misalnya bisa mendapatkan ininya Allah, misalkan orang itu bisa melihat imajinasi yang kali tuntunan Allah. Karena kalau itu memang kalau bisa semuanya sudah di situ, misalnya netro itu peninggal atau mata, ya kalau melihat yang baik-baik aja. Sebetulnya kalau diungkapkan dan di ini tuh banyak arti, untuk artinya itu banyak, tapi kalau itu kan kita kan hanya ya sedikit memberi itu. Kalau orang yang bisa memaknain dan bisa ini yang Simbah bawa tulisan ini, jangan melihat tulisannya tapi melihat atau jangan lihat yang bawah tapi arti yang dibawa. Nah inilah kadang-kadang saudara-saudara kita ini di jalan karena yang membawa seorang musafir, ya mohon maaf dilihatnya justru sebelah mata, tapi kadang-kadang dicemooh suara yang nggak enak-enak. Tapi kalau dipahami, diresapin dengan nalar dan kepala dingin, pikiran yang enak, sebetulnya yang Simbah bawa semuanya itu memaknain yang ada di kandungan saudara-saudara kita semua sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang ya itu tadi karena budaya sudah terkikis, itulah Mas. Jadi sekarang ini agak repot sedikit memang Mas. Kok di situ ada tulisan tercatat di rekor dunia muri, itu maksudnya gimana? Emang Mbah itu udah ada izin atau macam mana kok ibaratnya kok ada tulisan muri, atau tujuan Simbah itu gimana maksudnya? Ya Simbah dalam perjalanan Yaroh dan Wali Songo dan Aulia yang ada di Pulau Jawa, termasuknya Tapak Tilas Simbah Sunan Kalijaga, memang pada waktu start memang Simbah resmi dikata itu sebetulnya memang Simbah pengennya memang berjalan ini karena nanti di daerah orang jangan sampai nanti kan zaman sekarang ini kan susah diartikan, susah untuk percaya dan untuk mempercayain. Makanya kalau Simbah jalan keluar dari Padepokan Simbah Sunan Kalijaga Demak Kadilangu Jawa Tengah ya sampai Wali 9 sampai ini selalu minta diketahuin buku sampai di makom di mana-mana ataupun yang Simbah tuju termasuk di masjid ada, termasuk polsek yang paling pinggir di Jawa sampai Polres ini Mas hampir satu seluruh Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY hampir kalau Polres semua. Tapi kalau polsek kali yang Simbah laluin istilahnya nggak semua karena mencar-mencar di daerahnya. Tapi kalau Polres hampir 90%, 95% hampir Simbah. Selama bertahun-tahun berjalan itu ada pernah sakit atau gimana Mbah? Ya kalau Simbah sakit memang pada waktu itu Simbah itu sering kalau untuk ini karena Simbah tidur kadang di hutan, kadang di tempat-tempat yang dingin, di gunung, di goa, ataupun sudah bagus di tempat ibadah, di masjid, itu pun tetap pakai keramik karena masjid sekarang ya yang banyak jam habis sisa dikunci, bahkan kadang tidur ya bisa pun di teras tanpa pakai alas, hanya keramik dingin. Tapi Simbah selalu memang Simbah kali selama jalan ini bukan sedikit Simbah. Kalau ini satu gelas air teh aku kasih 2 tolak angin ini 2 bungkus. Selalu aku kalau mau terasa aku
satu gelas airnya aku kurangin, tapi pakai tolak anginnya aku 2. Nah, kalau susu aku seringnya, karena kalau jalan kalau terlalu banyak minum kopi juga kurang bagus katanya, aku banyaknya air putih dan teh. Nah itu pun kalau pengen ini ya susu jahe merah itu, jadi untuk anget badan, jadi pakai produksi Sido Muncul aku Mas, karena dulu waktu aku mau berangkat di Semarang aku singgah ataupun mampir di pabrik, aku dikasih beberapa kotak, cuman pada waktu itu dipakai sebulan juga udah habis, jadi di dalam perjalanan yang hampir sudah 2,5 tahun ini sudah banyak untuk masalah susu jahe, masuk angin dan pegelinu ya adanya di warung-warung, adanya produksi Sido Muncul. Bahkan aku memang pernah diberi bekal jamu dulu sama Sido Muncul, diberi bekal jamu loh. Nah itu di kantor Sukeriti di pabriknya Semarang, aku pernah di situ. Makanya nanti kalau toh ini selesai Simbah ini kali mampir minta sama ke perusahaan Sido Muncul, karena perjalanan Simbah kali nanti sudah selesai, mau silaturahmi ke pabrik Sido Muncul, kali nanti ya ada pengertian ke Simbah. Bertahun-tahun berjalan ibaratnya apa nggak kangen sama keluarga? Ya kalau kangen, untuk kangen Simbah Mas, mestinya bukan bagaimana lagi, tapi gimana ya, Simbah ini memang perjalanan ini kalau bisa, karena sudah niat yang kuat, Simbah pengen menyelesaikan perjalanan ini sampai tuntas. Tapi insya Allah kayaknya sudah, memang insya Allah nggak lama lagi, tahun-tahun ini Simbah insya Allah sudah bisa dikatakan selesai. Cuman Simbah masalah rekor muri, perjalanan Simbah memang Simbah kembali lagi, karena rekor muri salah satunya memberi kebanggaan kepada warga negara Indonesia lah, karena Simbah pengen juga sebetulnya bukan Simbah berlebihan, tapi setidaknya kalau rekor muri Simbah minta ke rekor muri, karena data-data Simbah sudah di rekor muri sudah lama, bahkan Simbah sudah diketahui di rekor muri. Jadi Simbah kali besok untuk sejarah ke anak-anak putuku Mas, itu sekalipun cuma sesobek kertas dari rekor muri atau ya emang selama ini belum dikasih atau emang mbahnya itu belum ke sana? Ya Simbah juga barusan kali beberapa hari ini sudah ke sana, sering ke sana, cuman ya karena di kantor rekor muri juga urusannya kan banyak, kadang-kadang nyampe di kantor rekor muri stafnya keluar, jadi Simbah balik. Bahkan Simbah ini masalah HP kan nggak tahu, kalau suruh ngirim email itu apa kan Simbah nggak tahu. Ya itulah, jadi ya mohon maaf, Simbah mohon maaf Pak Andri, urusan di rekor muri Pak Andri ini Simbah mohon maaf, Pak Simbah ini diwawancarain sama saya nggak tahu si Mas ini dari mana, cuma wawancarai, kalau bisa permohonan Simbah atau yang Simbah harapkan dari rekor muri ini mohon dipercepat Pak Andri, tolong. Simbah di Jakarta sampai dikata kalau malu atau ini sebetulnya ngapain umat malu sama umat, harusnya malu sama Allah, tapi kadang-kadang jalan ini sampai satu rute namanya Istana Tugu Patung Kuda sampai di Depok itu lebih dari 10 kali, karena Simbah di Jakarta kembali lagi perlu, sudah pernah aku sampaikan, perlu Pak Andri, sebetulnya aku mohon sama Pak
dari lembaga rekor muri, Simbah menunggu itu tadilah sesobek surat untuk kenang-kenangan dan untuk besok sejarah anak putu Mas itu. Oh iya. Terima kasih lah Mbah Iparnya atas penjelasannya. Semoga didengerin sama pegawai atau yang berwenang di staf muri. Terima kasih Mbah atas waktunya. Mungkin Mbah terasa terganggu atau gimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Mas Simbah, tidak ada lain juga mengucapkan terima kasih sama sampean bisa membawa suara Simbah didengar bangsa ini yang untuk senang dan tidaknya namanya umat ya Mas ya. Ya monggo, tapi tujuan Simbah hanya satu, takut sama Allah dan hanya Simbah berdoa untuk bangsa di negeri ini supaya benar-benar toh memang ada keluarganya yang sakit tadi doa aku sampaikan diberi kesembuhan, toh ada masalah diberi jalan yang dibukakan jalan yang baik. Ini Simbah, doa Simbah di situ, niat Simbah di situ. Moga-moga bangsa dan negara ini dijauhkan dari musibah-musibah yang ada. Ya Mbah, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Matur suwun Mas, matur suwun.